Ini dia Cadas Pangeran. Dibangun pada masa penjajahan Belanda 1809, banyak menceritakan kisah misteri dari warga setempat dan pengguna jalan. Jalan Cadas Pangeran dibangun dari darah para pribumi yang dipaksa bekerja rodi di bawah perintah kolonial Belanda. 5.000 para pekerja tewas pada pembangunan tempat ini. Jalan Cadas Pangeran ini merupakan proyek ambisius Jenderal Daendels. Pada saat itu, Daendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan, dari barat sampai ke timur. Namun, dalam pembangunannya, ketika itu menemui hambatan karena akses jalan yang dibukanya. Terhalang oleh gunung yang materialnya merupakan batuan cadas yang sangat keras. Meski demikian, rintangan ini tidak menyurutkan niat Daendels dalam membangun akses jalan penghubung yang nantinya dapat memudahkan untuk mengangkut rempah ke Batavia atau yang kini bernama Jakarta. Di area Cadas Pangeran terdapat beberapa makam dengan batu nisan tanpa nama. Makam-makam tersebut diyakini warga setempat merupakan tempat peristirahatan terakhir para pekerja paksa. Bukan hanya makam para pekerja paksa, masih di sekitar Cadas Pangeran terdapat batu yang juga diyakini masyarakat setempat sebagai petilasan Pangeran Cornel atau Pangeran Kusuma Dinata, Bupati Sumedang yang menentang kesewenang-wenangan Daendels terhadap masyarakat Sumedang. Tempat ini juga diyakini banyak kisah misteri seperti ular besar. Adanya mitos ular besar yang diduga berjenis piton atau buah tersebut hidup di dasar jurang di samping jalan Cadas Pangeran. Sang ular disebut memakan mayat sisa korban kecelakaan atau pembunuhan. Seorang supir menceritakan pengalaman yang sangat tragis. Supir itu mengalami kecelakaan lantaran mencoba menghindari sang ular yang badannya membentang menghalangi jalan raya. Salah satu kisah mistis lainnya yang terkenal adalah penampakan seorang gadis di tepi jalan. Konon, sosok tersebut melambai untuk meminta tumpangan pada pengendara yang melintas. Kebanyakan korban gadis misterius ini adalah para pria. Mulanya ia malu-malu hingga akhirnya minta diturunkan di suatu tempat. Di sanalah gadis ini memulai aksinya menghabisi korban. Menurut penelusuran masyarakat setempat, jasad pria yang nahas itu dibuang di dasar jurang. Namun, jika korban beruntung nyawanya tidak akan direnggut oleh gadis tersebut. Mereka yang masih hidup tidak waras sambil memeluk sebatang pohon. Misteri lainnya juga diceritakan oleh seorang pengendara motor saat dirinya melewati jalan itu pada malam hari. Tiba-tiba motornya mogok di tepi jalan yang sepi. Saat berusaha memperbaiki motornya, pengendara tersebut melihat sosok bayangan berwarna hitam dengan bulu-bulu seperti tikus di sekujur tubuhnya. Ketika pengendara tersebut berusaha mendekatkan pandangannya terhadap bayangan tersebut, bayangan itu mendadak menjadi semakin besar dan tinggi. Terkejut dengan yang dilihatnya, pengendara tersebut langsung tak sadarkan diri.